Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas, yang mana untuk kerusakan kulkas ini tidak dingin. Untuk itu saya coba cek di bagian ruang freezer. Di sini terdapat bekas benda tumpul, yaitu bocor ya. Di sini sudah coba dilem sama pemiliknya, namun tidak membuahkan hasil. Untuk itu saya akan coba perbaiki kembali kerusakan kulkas ini yang mengalami kebocoran. Di sini saya coba lihat di bagian belakang. Di sini modelnya adalah PRA 15 seri ya. Oke, di sini terlihat berapa arusnya. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat mesin kompresornya menggunakan GYF 30AA yang kategorinya 1/10 PK. Oke, untuk itu saya akan coba lakukan pemotongan terlebih dahulu pada bagian pipa hisapnya ini. Di sini saya coba lakukan pemotongan terlebih dahulu guna untuk mengetahui apakah ada kandungan air pada sistem, yang mana memang harus kita pastikan terlebih dahulu apakah air sempat masuk ke sistem ya. Nanti kita bisa genjos di sini. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke bagian ruang freezer. Nah, di ruang freezer ini, di sini kita harus lakukan penambalan terlebih dahulu. Ya, yang bagian yang bocornya ini harus kita tambal. Namun kita harus lepas terlebih dahulu bingkainya ini ya. Di sini ada frame bingkainya, harus saya lepas dulu ya teman-teman. Baik, setelah saya bongkar bingkai pada bagian freezer ini, di sini untuk evaporatornya sudah nampak dan kita tinggal lakukan pembersihan saja di bagian evap yang mengalami kebocoran ini. Mungkin kita bisa menggunakan cutter, mungkin nanti kita coba kerik ya, kita bersihkan bagian yang ingin kita lakukan penambalan. Di sini saya akan melakukan penambalan menggunakan kawat alu platinum. Memang kawat alu platinum itu spesial untuk melakukan penambalan pada bagian evaporator yang mengalami kebocoran. Jadi dengan menggunakan kawat las alu platinum, hasilnya sungguh sangat memuaskan ya. Oke, kita coba bersihkan bagian yang ingin kita lakukan penambalan ya, seperti ini. Pastikan kondisinya sudah bersih. Nah, ini kawat alu platinumnya bisa dibeli secara bebas dan mungkin meteran juga bisa. Baik, setelah itu saya akan coba lakukan proses penambalan. Dan cara melakukan proses penambalan seperti ini. Pada bagian evaporator yang ingin kita lakukan penambalan, ini harus kita coba panaskan terlebih dahulu ya. Kita panaskan sampai benar-benar sekiranya tidak ada lagi kandungan oli ataupun air yang ada pada sekitaran evap yang mengalami kebocoran ini ya. Jadi tujuan saya melakukan pemotongan pada pipa hisap di kompresor adalah untuk mengarahkan udara yang ada di sistem supaya tidak mendorong ke bagian yang ingin kita las. Oke, di sini setelah cukup panasnya yang sesuai pada lapisan evap, kita tinggal memberikan kawat alu platinum sedikit. Kemudian sambil kita panaskan dan kawat tersebut akan menyebar secara sendirinya. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini kawat alu platinumnya sudah menyebar dengan sendirinya. Jadi sudah nampak rapi. Dan untuk memastikan apakah benar
penambalan kita ini sukses, kita harus lakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pengujian kita bisa menggunakan cairan sunlight atau sabun lain ya yang mengandung busa, dan unit harus kita hidupkan dulu ya. Setelah itu baru di sini bisa kita tuangkan cairan sunlight. Namun sebelumnya di pipa hisap yang kita potong tadi, di sini harus kita tekan ya, kita tutup supaya udaranya menekan ke bagian evap yang bocor tadi. Apabila tidak merasa tahan atau tidak kuat, mungkin kita bisa lepas sambil digenjot seperti ini ya. Jadi tujuannya juga untuk mengecek apakah ada kandungan air atau oli yang berada di evap. Kita bisa keluarkan. Oke, di sini saya coba pastikan sepertinya tidak ada kandungan air ataupun oli ya di bagian evap. Jadi sepertinya di sistem aman. Oke, sekarang kita coba lakukan pengecekan pada bagian penambalan. Di sini bisa kita tutup sementara ya menggunakan tangan. Nah, ini. Oke, kita tutup. Selanjutnya di sini kita lakukan pengecekan. Apakah masih ada kebocoran? Hal ini sangat perlu ya, teman-teman. Jadi kita jangan terlalu yakin sebelum kita pastikan betul apakah penambalan kita ini sudah betul-betul mulus, sukses ya. Oke, di sini saya coba berikan busa. Oke, coba kita pastikan apakah masih ada gelembung. Oke, di sini nampak ya, terlihat jelas bahwa masih ada kebocoran sedikit ya. Sini saya coba berikan busa. Oke ya. Jadi masih ada bocor sedikit. Oh, tidak masalah ya, teman-teman. Jadi kita sudah tahu ada bocor sedikit. Untuk itu kita matikan dulu ya. Kita akan coba lakukan pengelasan penambalan kembali sebagian pada bagian yang masih nampak bocor. Oke, coba kita bersihkan dulu bagian mana yang sekiranya tadi masih belum sempurna. Jadi bisa kita bersihkan lagi bagian yang sekiranya kita curigai tadi. Di sini sepertinya tadi memang masih ada kebocoran sedikit ya. Jadi proses penambalannya belum begitu sempurna. Jadi tidak masalah ya, teman-teman. Memang kadang kita pada saat melakukan penambalan sepertinya bagus sudah, namun alangkah baiknya kita coba uji dengan memberikan tekanan tadi, baru terlihat ya hasilnya apakah sudah normal apa tidak. Baik, selanjutnya saya coba lakukan penyempurnaan pada bagian tambalan yang kurang sempurna. Caranya juga cukup mudah. Kita tinggal memanaskan kembali bagian evap yang mau kita sempurnakan. Pastikan panasnya itu sudah merata. Nanti sekiranya sudah merata, kita tinggal memberikan kawat alu platinum pada bagian yang kita tentukan. Oke, di sini saya coba berikan kawat alu platinum sambil kita panaskan ya. Secara otomatis kawat alu platinum itu akan menyebar, teman-teman. Ya. Apabila panasnya itu sudah pas, dia akan menyebar. Dan untuk penggunaan gas cooknya ini ya, pastikan semburan apinya ini jangan terlalu besar. Oke, sepertinya sudah ya, sudah
tertutup bagian yang kita curigai. Nah, seperti ini hasilnya. Oke ya. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba lakukan pengujian kembali. Apakah memang sudah yakin sempurna ya? Mari kita hidupkan dulu mesin kompresornya. Oke ya, sudah hidup. Dan di sini jangan lupa kita coba tekan kembali di bagian pipa hisapnya. Oke ya, sudah. Selanjutnya di sini kita akan coba tes kembali menggunakan cairan sunlight. Pastikan tidak ada lagi ya kebocoran. Nah, ini kita coba berikan, mudah-mudahan tidak ada lagi rembesan bocor pada bagian evap ini ya. Ini saya coba tuangkan langsung ya cairannya biar lebih yakin. Oke, kita lihat, perhatikan betul ya di belakang sambil kita tahan nih. Oke, tidak ada ya tanda-tanda kebocoran di sini. Ya, kita coba tuangi lagi. Ya, ini kita pastikan betul-betul ya, jangan sampai ada sedikit pun ya bocoran. Oke, mantap ya. Sepertinya sudah sempurna proses penambalan evaporator ini. Jadi begini caranya. Jadi kita harus betul-betul pastikan tidak ada lagi kebocoran ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa matikan saja. Untuk tahap selanjutnya di sini kita bisa bersihkan ya, kita bersihkan bagian yang telah kita lakukan penambalan ini hingga betul-betul sudah terlihat nampak bersih. Nah, di sini bekas lasan ini kan terlihat kurang rapi. Jadi tidak ada salahnya kita lakukan pengecatan kembali ya. Mungkin dengan cara kita pilok ya. Kita pilok. Jadi terlihat nampak bersih dan tidak ada noda hitam begini ya. Oke, saya coba lakukan pengecatan pada bagian evaporator ini supaya tidak terlihat noda hitam begini ya. Jadi seperti tidak terlihat nanti ada bekas tambalan. Oke, di sini sudah nampak bersih. Nah, di sini saya menggunakan pilok ya. Warnanya juga warna putih untuk menghilangkan bekas noda ya, bekas noda las-lasan ini. Nah, ini kita pilok secara sederhana saja, tidak usah terlalu rapi. Yang terpenting sudah tidak nampak lagi bahwa di situ terlihat ada bekas tambalan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah tidak nampak kan teman-teman ya. Jadi terlihat bersih kembali ya hasilnya. Selanjutnya kita bisa kembalikan ini pipa hisap yang di belakang tadi. Kita coba berikan sambungan dan kita kembalikan ke posisi semula ya. Bisa kita lakukan pengelasan dan di sini kita buatkan pentil pengisian pada bagian pipa pengisian ini. Jadi step-stepnya seperti ini ya, sangat sederhana. Namun apabila di bagian evaporatornya itu terdapat kandungan oli, itu alangkah baiknya mungkin bisa dilakukan flushing terlebih dahulu ya. Kita buang sisa-sisa oli yang ada pada evaporator, baru kita bisa lakukan step yang selanjutnya.
Oke, di sini saya pasangkan pentil pengisian. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup mudah, simple proses pengerjaan pada kulkas yang mengalami kebocoran ini. Baik, saya akan coba lakukan pengelasan di pipa pentil pengisian dan pipa hisap ini. Dan untuk melakukan proses pengelasan ini, alangkah baiknya kita berikan pelindung pada bagian-bagian yang nantinya bisa terkena hawa panas ya, hawa panas, jadi tidak meleleh. Nah, ini untuk pengelasan ini kita harus lakukan secara hati-hati ya, perlahan-lahan, dan pastikan tidak ada lagi kebocoran pada bagian pengelasan ini. Oke, dan proses pengelasan ini memang perlu keterampilan khusus memang. Dan di sini saya memberikan bantuan media sendok agar panas yang menuju ke bagian yang ingin kita las itu benar-benar terkumpul ya, terkumpul menjadi satu titik, jadi cepat betul panasnya. Nah, seperti ini cukup mudah kan. Nah, jadi memang harus kita berikan tameng pada ujung mata apinya ini supaya hawa panasnya itu tidak keluar ya, tidak terbuang percuma. Nah, di sini bisa kita lihat proses pengelasannya. Nah, ini ya, pastikan betul-betul merata ya teman-teman, jangan terburu-buru. Oke ya, dirasa sudah yakin. Oke, sudah tertutup ya, sudah dilas pada bagian pentil pengisian dan pipa hisap. Untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan coba buatkan lubang udara ya, lubang udara pembuangan pada filter dryer. Yang mana di sini saya menggunakan metode sistem vacuum body. Nah, untuk itu saya siapkan paku untuk memberikan lubang pada filter dryer, yang nantinya akan saya berikan sedikit pipa kapiler untuk mengosongkan udara yang ada pada sistem. Nah, di sini saya buatkan lubang dulu. Jadi saya tidak melakukan pergantian filter dryer karena saya anggap filter dryer ini masih normal karena tidak ada kandungan oli pada sistem. Pada saat saya tadi melakukan pengetesan pada evaporator, saya rasakan tidak ada kandungan oli. Jadi untuk filter dryer ini masih sangat layak pakai ya teman-teman, tidak perlu kita ganti. Oke, di sini saya coba buatkan dulu lubang pembuangan udara pada bagian filter dryer ini. Nah, di sini saya berikan sedikit potongan pipa kapiler, yang mana nanti pada saat proses pemakuman, udara yang ada pada sistem akan dibuang melalui pipa kapiler ini.
ya. Dan untuk teman-teman, untuk proses pemakuman mungkin tidak perlu melakukan cara seperti ini, yaitu dengan cara menggunakan mesin vakum ya. Mungkin hasilnya itu lebih bagus ya teman-teman apabila memiliki mesin vakum. Di sini karena saya tidak menggunakan mesin vakum, saya menggunakan metode vakum body ya. Dan untuk cara seperti ini memang harus terampil ya, jadi harus perlu latihan khusus supaya bisa melakukan proses pemakuman ini benar-benar sempurna ya teman-teman. Oke, setelah saya berikan sedikit pipa kapiler, nah di sini saya coba lakukan pengelasan pada filter dryer. Nah, di sini ada bagian yang memang kurang sempurna, harus kita pastikan betul ya. Jadi jangan sampai ada kebocoran. Nah, jadi harus betul-betul tertutup ya, tidak ada kebocoran. Oke, setelah dirasa yakin sudah tidak ada lagi kebocoran pada filter dryer, selanjutnya ini kita akan coba tes apakah tidak ada kebuntuan, dan pastikan udara keluar pada bagian pipa kapiler yang ada pada filter dryer ini. Nah, oke, di sini ada hembusan ya, karena udaranya akan terbuang dari sini. Selanjutnya saya siapkan selang manifold. Nah, ini selang manifold saya pasangkan pada ventil pengisian. Oke, setelah terpasang selang manifold, selanjutnya di sini kita akan coba uji dengan menggunakan korek dan pastikan udara akan habis. Dan di sini jarum menunjukkan di minus 30 PSI dan proses pemakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Oke, baik teman-teman, setelah 30 menit kita coba cek di sini apakah masih ada dorongan udara pada sistem. Ya, dirasa tidak ada lagi udara yang keluar pada sistem. Di sini untuk pipa kapilernya ini bisa kita tutup. Ya, di sini kita bisa tutup. Ya, pastikan sudah tidak ada lagi udara yang keluar pada ujung pipa kapiler ini. Nah, ini bisa kita lakukan penutupan ya. Oke, setelah tertutup seperti ini, jadi selanjutnya kita siapkan freon. Di sini saya menggunakan freon R134. Nah, ini jadi kita bisa melakukan proses pengisian gas freon ya. Prosesnya kita harus buka dulu keran freon dan harus kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold ya. Kita buang dulu sebagian udara dengan dorongan gas freon sehingga di selang manifold tidak ada lagi kandungan udara. Dan setelah dirasa cukup, selanjutnya baru kita bisa, ini pastikan ya udaranya tidak ada dan rapat, baru bisa kita isikan freonnya ya pada sistem. Oke, dan proses pengisian ini kita lakukan secara perlahan-lahan saja ya, hingga mendapatkan tekanan yang cukup ya. Untuk kulkas satu pintu paling tidak itu tekanannya di 10 PSI, dan lebih yakin lagi di sini
kita bisa menggunakan tang ampere. Nah, dengan tang ampere ini kita bisa mengetahui berapa arus konsumsi pada mesin ini ya. Oke, saya coba pasangkan tang ampere ini untuk memastikan berapa arus yang mengalir pada sistem. Oke, di sini tanpa beban arusnya sebesar 0,4. Oke, 0,4 ya. Masih jauh. Yang paling tidak untuk kulkas satu pintu paling tidak sekitar 0,6 atau 0,7 ya. Oke, semakin kita tambah gas freon maka ampere akan naik ya, dan tekanan pun akan bertambah. Oke, kita coba tambah sedikit demi sedikit hingga mendapatkan tekanan dan ampere yang pas. Oke, di sini untuk saat ini tekanannya sebesar kurang lebih 15 PSI, dan saya rasakan untuk pipa hisapnya sudah dingin, filter dryernya sudah terasa hangat, ampernya sebesar 0,5 ya, 0,5 ampere. Ini sudah mantap ya teman-teman. Jadi sepertinya proses pengisian gas freonnya sudah cukup. Dan di sini untuk ventil pengisiannya bisa kita tutup kembali. Ada spuyer pada ventil pengisian, kita pasang dan kita kencangkan kembali ya. Dan jangan lupa penutup pada ventil pengisian ini kita pasang saja supaya lebih aman. Baik, setelah selesai kita coba rapikan kembali. Dan di sini sudah selesai proses pengerjaan kulkas ini. Selanjutnya kita bisa lihat hasilnya sementara ya. Kita bisa lihat di bagian ruang freezernya ini. Oke, di sini saya coba raba dan sudah dingin ya. Di bagian lapisan atas juga terlihat nampak butiran salju sudah terbentuk merata. Ya, di bagian bawah juga nampak saljunya sudah merata ya. Jadi sungguh-sungguh mantap ya. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup. Namun untuk lebih yakin lagi kita akan coba lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Nanti kita akan coba cek kembali ya. Kurang lebih 3 hari kemudian saya akan cek. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya ya untuk kulkas yang kita perbaiki ini. Di sini sudah diisikan bahan-bahan makanan dan saya rasakan raknya sangat dingin ya. Oke, di bagian freezernya di sini, nah butiran saljunya betul-betul merata ya, merata tipis. Nah ini yang sangat mantap ini teman-teman ya. Jadi untuk proses pengerjaan kulkas ini sudah benar-benar sempurna dan hasilnya pun sangat bagus ya. Di sini di ruang refrigeratornya juga dingin. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.